Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelas hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, pertama kali kita presensi dulu ya teman-teman. Muhammad Iqbal Yusra, Theo Nicholas, Wahyu Cahya, Nexton Pratogan, Rizky Eka, Ahmad Amanullah. Izinkan apa ya? Ada yang tahu? Belum datang soalnya. Oh, oke. Oke, kan kemarin kita sudah mempelajari jangka sorong di bagian apa kalau ada yang ingat? Ada yang ingat? Bener lah, luar. Bagian sing larani, Bu. Kita kemarin belajar kalibrasi ya teman-teman, untuk kalibrasi jangka sorong. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengukur menggunakan bagian rahang dalam dan tangkai ukur kedalaman. Nah, ada yang tahu nggak tangkai ukur kedalaman dan jangka sorong bagian luar itu buat apa? Ada yang tahu? Ukur bagian apa? Gimana? Bisa lebih keras? Kedalaman. Untuk yang apa itu? Monitor. Terus yang satunya? Yang bagian luar. Diameter dalam. Oke, bagus banget. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Dari kelas ini kita bagi menjadi kelompok. Untuk Mas Wahyu dengan Mas Iqbal, Mas Nexton, Mas Rizky Eka, sama Mas Theo gabung. Ayo perwakilan ambil satu-satu. Bisa dibuka jangka sorongnya? Jangka sorong. Iya, jangka sorongnya dibuka dulu. Udah? Sudah dibuka? Ya. Oke. Untuk yang pertama kali kita akan belajar cara menggunakan rahang bagian dalam. Sudah dibuka belum? Ya. Dipegang masing-masing. Oke. Nah, untuk yang bagian dalam ini kita geser dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam benda yang akan diukur. Seperti yang sudah dikatakan Mas Wahyu tadi, itu untuk mengukur yang bagian dalam sini. Kenapa? Karena ketika kita memakai yang ini, kita nggak bisa masukin ke sini, teman-teman. Kayak gitu ya. Berarti kita harus memakai yang sebelah sini. Oke? Udah paham? Begitu sudah dimasukkan, kita kunci. Kita kunci baut penguncinya, kemudian kita baru bisa membaca hasilnya. Ada yang kesulitan? Pas, Bu. Oke, bener. Dari Mas Neston? Yang bagian sini. Ini di benerin dulu. Oke, bener. Oke, kita lanjut ke bagian ekor. Kita geser lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam bagian yang akan diukur. Oh, nggak ada ekornya. Oh, oke, sini saya carikan yang baru ya. Mas Nexton bisa ke sini? Udah ada ekornya ya? Oke, udah semua? Dicoba ukur dulu. Jadi kita turunin hingga sampai ke dasar benda yang akan diukur ya teman-teman. Kemudian ketika udah, baru kita kunci di baut penguncinya agar biar kita waktu membaca hasilnya tidak geser. Coba punya Mas Wahyu gimana? Ini, Bu, bentar. Kemudian terus dikunci. Masih kunci, Bu. Udah dikunci, Bu. Ya, oke, bener. Lanjut ke Mas Nexton. Udah sampai dasar? Oke.
Dari teman-teman untuk cara pemakaian rahang dalam sama batang ukur kedalaman ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas semua? Mas Wahyu sudah jelas? Cukup jelas, Bu. Yang lain, Mas Teo sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita masuk ke cara membacanya. Kalau diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sebuah jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm. Ini sebuah contoh ya teman-teman, sebuah ilustrasi. Kemudian di sini ada bagian yang berhimpit di nomor 3 dan ini 1, 2, 3. Ini juga 3. Salah satu ada yang mau maju? Mas next turn. Ini Mas. Oke, untuk skala utamanya berapa Mas? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini aja. Untuk skala berhimpitnya taruh sini. Teman-teman, ini kenapa dikali 0,01? Ini karena ketelitiannya 0,01, maka dari itu skala nulis yang didapat dari sini dikali 0,01, jadi hasilnya 0,0. Oke. Oke, kita jumlahkan menjadi 3,03 kayak gitu ya teman-teman cara membacanya. Ada yang terima kasih Mas Ekson, kita kasih applause dulu semua. Untuk teman-teman cara membacanya ini sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Oke, untuk merinci ulang ini 0,01 didapat dari mana ya teman-teman? Selain Mas Nexton Mas Nexton tidak boleh menjawab ya, selain Mas Nexton, ayo 0,01 ini didapat dari mana? Ketelitian, Bu. Oke, pinter banget. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham ya tentang mengkalibrasi seperti apa, untuk cara menggunakannya seperti apa, dan cara membacanya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke job sheet. Nah, job sheet ini ada lembar petunjuk penggunaan untuk keselamatan kerja juga harus diperhatikan. Kemudian langkahnya sudah ada, cara membacanya pun sudah ada. Nah, di situ sudah ada soal sama pekerjaan yang harus kalian lakukan. Nah, di sini kan tertulis lakukan 2 kali percobaan dengan orang berbeda. Tapi untuk kelompok Max Nexton kan ada 3 orang. Nah, jadi untuk kelompok Max Nexton dibuat 3 bagian seperti ini. Tapi untuk Mas Iqbal dan Mas Wahyu cukup untuk 2 tabel, siswa 1 dan siswa 2. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada sebuah benda. Untuk bendanya ini, panjang P ini adalah panjang sebelah sini. Untuk lebar ini adalah lebar sebelah sini. Dan untuk T-nya ini adalah tingginya. Kemudian untuk di dalam sini kan terdapat lubang ya teman-teman. Nah, lubangnya ini sudah digambarkan seperti ini. Untuk A adalah kedalaman bagian yang kecil, untuk B bagian yang paling atas, D ini adalah diameter lubang yang kecil ini, dan C adalah diameter lubang yang besar. Kayak gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan mengenai job sheet ini? Oke, karena udah paham, nanti laporan sementara kalian ditaruh di kertas kosong ini ya teman-teman. Dan karena sudah tidak ada yang ditanyakan, ayo mulai untuk mengerjakan job sheet masing-masing. Dibuat tabelnya sendiri ya teman-teman. Untuk soalnya dikerjakan di laporan saja yang nanti harus kalian buat. Sekarang untuk laporan sementara cukup tabelnya saja.
Aldrek. Tinggi. Papat Oh, untuk yang dalam ini kita pakai yang ini ya mas, yang rahang dalam ini ya. Soalnya kalau yang ini dipakai yang dalam nanti nggak bisa mengukur secara presisi gitu. Oh, berarti pakai yang ini. Iya, pakai yang itu. 60. Kalau sama 60 dulu sama. Papat sama deh. Ini diameter ini 45. Ah. C. Mana? Utamanya B. Oke, semuanya sudah selesai? Bisa ditunjukkan ke saya hasilnya? Bisa. Kita lihat dulu ya, kita review ya. Oke, berarti untuk punya kelompoknya Mas Rizky Eka, siswa 1, siswa 2, dan siswa 3 tuh ada perbedaan pengukuran. Begitu pula punya Mas Iqbal dan Mas Wahyu. Nah, perbedaan ukuran ini terjadi karena apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin faktor penelitian masing-masing. Oke, ada lagi? Penelitian jangka sorongnya. Oke, ada lagi? Jangka sorongnya ke atas bentuknya. Kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi karena tadi yang disebutkan Mas Gretson, karena perbedaan jangka sorongnya, perbedaan individu, kesalahan pembacaan, dan karena jangka sorongnya juga kurang bersih kayak gitu teman-teman. Ini untuk laporan sementaranya saya akan tangani dan akan saya kembalikan ke teman-teman untuk dibuat laporan yang sebenarnya, dan itu sebagai bentuk untuk penugasan teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan soalnya yang ada di lembar kerja ini, kan ada soalnya, jangan lupa untuk dikerjakan untuk menambah seberapa sih pengetahuan kalian tentang jangka sorong ini, dan sebagai penilaian saya kepada teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Kelihatannya cukup seperti itu. Ini nanti saya tanda tangan dulu. Setelah kelas berakhir nanti silakan untuk diambil kembali. Ada yang ditanyakan untuk kelas hari ini? Sudah cukup? Saya rasa jelas semua ya teman-teman. Ya, Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam segini dan teman-teman sudah harus istirahat untuk makan siang. Terima kasih atas perhatian teman-teman hari ini dan partisipasi teman-teman yang sangat berkontribusi di kelas hari ini. Terima kasih, saya tutup dengan berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.